Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deti Rahmawati SIPMT, dosen Departemen Studi Pembangunan, Fakultas Desain Kreatif, Bisnis Digital, Institut Teknologi 10 November. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen Serdos tahun 2025, khususnya untuk bidang pengajaran. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Ekonomi Politik dengan kode DS234755 yang berbobot 2 SKS dan diselenggarakan pada semester 7 dengan dosen pengampu saya sendiri, Deti Rahmawati SIPMT. CPL pada mata kuliah ini terdapat 2 CPL, yang pertama CPL 7 dan CPL 8. CPL 7 sendiri yakni mahasiswa mampu membangun komunikasi dan kerjasama berbagai pihak, pemangku kepentingan menuju arah pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip ekonomi politik. CPL 8, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, manajemen sumber daya, ekonomi, dan kebijakan pembangunan. Kemudian terdapat 4 CPMK dalam mata kuliah Ekonomi Politik ini. Yang pertama, CPMK 1, yakni mahasiswa mampu memahami berbagai pemikiran dalam kajian ekonomi dan politik. CPMK 2, mahasiswa mampu mengetahui pilihan-pilihan kebijakan ekonomi politik. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi pemikiran ahli-ahli ekonomi politik dunia. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pendekatan dalam kajian politik ekonomi atau ekonomi politik. Adapun bahan kajian dan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah perkembangan konsep, definisi, dan teori ekonomi politik. Kemudian yang kedua, pendekatan-pendekatan dalam kajian politik ekonomi. Yang ketiga, penjelasan institusi ekonomi dan politik dalam kajian politik ekonomi. Yang keempat, ekonomi politik modern. Yang kelima, ekonomi politik di Indonesia. Yang keenam, globalisasi politik, keterkaitan keputusan ekonomi dalam ranah politik. Adapun daftar pustaka atau buku rujukan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah States and Market, A Primer in Political Economy, karya Adam Prejewski, tahun 2003, Cambridge University Press. Dan yang kedua adalah Theories of Political Economy dari James Carporaso dan N. David Levin, tahun 92, Cambridge University Press. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan dari minggu 1 hingga minggu 16 terkait perkuliahan ekonomi politik. Dalam perkuliahan ini dibagi menjadi 2 ujian besar. Yang pertama ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester atau EAS yang diambil dari 16 minggu sehingga diambil 2 ujian, terdapat 14 minggu ujian materi belajar di kelas begitu ya. Minggu pertama yakni terkait pengenalan RPS, lalu kemudian integritas akademik dan juga pengantar kajian politik dan ekonomi. Kemudian selanjutnya di minggu kedua yakni terkait pemikiran ekonomi politik, jadi mahasiswa harus mampu memahami pemikiran ekonomi politik. Di minggu ketiga mahasiswa mampu memahami konteks dan pengertian ekonomi klasik. Kemudian di minggu 4 mahasiswa mampu memahami konteks dan pengertian ekonomi klasik begitu ya. Kemudian di minggu kelima mahasiswa mampu melakukan telaah teori ekonomi, determinisme ekonomi, dan determinisme politik. Selanjutnya, di minggu 6, mahasiswa mampu memahami perspektif ekonomi politik. Di minggu 7, mahasiswa mampu memahami perspektif ekonomi politik. Lalu di minggu 8 terdapat ujian evaluasi tengah semester ya, atau ITS. Dan di minggu 9, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik liberal. Selanjutnya di minggu 10, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik modern. Dan di minggu 11, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik birokrasi. Di minggu 12, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik di Indonesia. Kemudian di minggu 13, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik di Indonesia dengan studi kasus, proteksionisme, dan kartel.
Lalu kemudian di minggu 14, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik di Indonesia, proteksionisme dan kartel yang juga nanti akan dianalisis oleh mereka, oleh mahasiswa di dalam kelompok-kelompok kecil begitu. Lalu kemudian di minggu 15, mahasiswa mampu memahami globalisasi politik, keterkaitan keputusan ekonomi dalam ranah politik, dan selanjutnya di minggu 16 akan ada evaluasi akhir semester. Perkuliahan dalam mata kuliah ekonomi politik tidak hanya terjadi di dalam ruangan, tapi juga mahasiswa bisa menganalisis terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terutama kasus-kasus proteksionisme dan kartel di ruang lapangan. Jadi mahasiswa nanti akan mencari dan menganalisis studi kasus terkait permasalahan tersebut dalam kelompok-kelompok kecil untuk nanti dipresentasikan dan didebatkan secara ilmiah dalam kelas. Berikut adalah materi pembelajaran mata kuliah ekonomi politik dalam kasus proteksionisme dan kartel yang ada di minggu 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, selamat datang di kelas ekonomi politik. Pada minggu hari ini kita akan membahas subbab kartel. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke dalam subbab 13, yakni bagian kartel. Nah, teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar kartel atau tahu kartel itu apa? Belum. Jadi, kartel adalah persaingan dagang yang dilakukan oleh perusahaan untuk perusahaan itu bisa mendapatkan untung. Nah, tentunya ada beberapa aturan gitu ya, karena dalam kartel ketika perusahaan semakin banyak bersaing secara tidak sehat, itu akan menyebabkan harga menjadi lebih tidak stabil di pasar begitu ya, dan itu sedikit ada campur tangan dari politik yang ada di Indonesia begitu, karena kartel pasti dia mempergunakan atau berhubungan dengan pemerintah kita gitu ya, mempergunakan government Indonesia atau stakeholder Indonesia untuk mempengaruhi persaingan bisnis dan harga yang ada di pasar gitu. Kemudian ini dari KPPU teman-teman, ciri-ciri kartel yang pertama adanya perjanjian di antara pelaku usaha. Jadi tadi si pelaku usaha itu memiliki sebuah komunitas atau saling berkomplot sehingga mereka menciptakan sebuah ketidakseimbangan pasar, ketidakseimbangan harga yang mengakibatkan akhirnya politisasi barang atau jasa yang ada di pasar, dan itu membuat masyarakat menjadi korban dari adanya kartel ini. Kemudian yang kedua, tujuan pembentukan untuk mengendalikan harga. Tadi seperti yang saya bilang, pemerintah selalu memberikan HET namanya harga eceran tertinggi, sehingga perusahaan itu tidak boleh untuk memberikan menjual harga barang tertentu di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pengendalian harga itu perlu karena ketika di atas HET banyak masyarakat yang kemudian akan tidak mampu untuk membeli barang itu, dan itu akan mengakibatkan efek domino yang besar kepada kemampuan daya beli masyarakat yang akhirnya akan menyebabkan banyak barang yang tidak laku, atau pilihan kedua, barang banyak diburu sehingga stok akan kosong gitu, karena tadi dijual di atas harga HET atau di bawah harga HET. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yakni dapat mengatur produksi dan pemasaran. Kemudian yang keempat, mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan, dan yang kelima adanya indikasi usaha yang tidak sehat di antara banyak perusahaan tadi. Contoh, ketika teman-teman kemarin di 2012 kalau saya tidak salah, atau 2013, itu sempat ada kartel di bidang minyak goreng. Kalau teman-teman pernah ingat bagaimana kelangkaan minyak goreng itu terjadi karena banyak perusahaan yang justru menarik stok di pasar. Karena apa? Pemerintah menetapkan HET di angka tertentu, kalau saya tidak salah 14.000, sementara perusahaan merasa biaya yang dikeluarkan untuk membuat 1 liter minyak goreng itu tidak sampai pada 14.000 gitu ya, sehingga mereka merasa rugi dengan adanya HET pemerintah tadi, dan mereka bersepakat berkongsi membuat sebuah komunitas gitu ya untuk menarik stok minyak goreng dari pasar sehingga terjadi panic buying, banyak orang mencari minyak goreng lalu kemudian stok di mana-mana kosong, dan yang terjadi hukum ekonomi ya berlaku, ketika stoknya kosong maka ketika ada sedikit harganya akan jauh lebih mahal gitu ya, dan itu bagian dari politik yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan, sehingga di belakang nanti bisa teman-teman lihat bahwa salah satu terjadinya kartel itu yang pertama ada kolusi eksplisit di mana para anggotanya mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung, dan itu bisa dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian atau data yang mengerucutkan bahwa para perusahaan ini gitu ya memang sengaja bersekongkol untuk menyepakati sebuah harga barang tertentu ya, tadi seperti contohnya minyak goreng. Kemudian yang kedua, kolusi diam-diam di mana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, tapi dia punya pertemuan yang diadakan secara rahasia yang biasanya juga dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamuflase dengan pertemuan yang legal seperti asosiasi, karena tadi dia senang itu berkoloni dan membentuk komunitas, sehingga komunitas-komunitas itulah yang kemudian membuat kesepakatan secara rahasia dan tidak legal untuk menyepakati sebuah perjanjian seperti tadi misalnya harga kesepakatan eceran tertinggi minyak goreng di kalangan perusahaan. Apakah hal itu akan berdampak besar? Tentu. Kalau kita berada pada rata-rata masyarakat gitu ya, kalau teman-teman lihat daya beli masyarakat Indonesia dengan rata-rata kan masih di bawah begitu ya, sehingga ketika mereka menyepakati sebuah harga terkait minyak goreng per liter di harga tertentu, itu akan mengakibatkan pada scarcity atau kelangkaan dari minyak goreng itu sendiri. Kemudian ini adalah syarat-syarat anggota kartel menurut KPPU, teman-teman. Yang pertama, anggota kartel untuk bisa lebih efektif ya harus mengurangi produksi barang. Hal tersebut dikarenakan apa? Ketika tadi produksi barang terus terjadi, lalu kemudian harga mereka tidak menyepakati tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, HET yang dilakukan pemerintah, maka itu menyebabkan barang tersebut menjadi mahal dan susah dibeli oleh masyarakat begitu, sehingga produksi barang diharapkan akan bisa membuat barang itu menjadi bisa dibeli oleh masyarakat begitu ya, dengan harapan harga memang sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, di lain sisi kalau kita lihat tentu pemerintah ingin melindungi masyarakat dengan apa? Menetapkan HET. Nah, kedua hal ini antara penetapan HET oleh pemerintah dan juga kesepakatan antara pelaku usaha atau bisnis itu menjadi pisau bermata dua ya, atau menjadi hal yang saling bertentangan, di mana pemerintah ingin menetapkan harga HET dengan rendah sementara perusahaan ingin mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Kalau mengikuti HET pemerintah maka perusahaan akan rugi. Nah, ini yang kemudian terjadi pada kasus kelangkaan minyak goreng kemarin begitu ya. Kemudian ada beberapa hal. Nah, ini adalah tujuan kartel, teman-teman. Yang pertama, memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang kartel yang masuk ke dalam Undang-Undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, yang kemudian memberikan dasar dan pemahaman yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, kemudian digunakan oleh semua pihak sebagai landasan berperilaku untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar. Nah, sebetulnya ini diatur dalam KPPU begitu ya, bagaimana cara persaingan usaha yang normal dan wajar agar tidak terjadi ketidakmampuan membeli masyarakat hanya karena diakibatkan oleh kondisi dan aktivitas politik. Oke, kemudian yang kedua, kartel dibuat dengan tujuan membagi pasar atau untuk kesepakatan tingkat harga jual dan penetapan kuota barang begitu. Selanjutnya ini teman-teman, jadi sebetulnya kalau kita lihat istilah kartel itu merupakan istilah yang dipakai untuk setiap kesepakatan atau kolusi atau konspirasi terkait harga. Jadi bagaimana ternyata kalau kita lihat kenapa bisa langka tepung, kemudian kenapa tisu bisa mahal, kemudian kenapa tiba-tiba minyak jadi mahal dan lain-lain, itu ya karena kartel ini tadi ada orang-orang yang ingin diuntungkan dari kelangkaan suatu barang gitu ya. Dan biasanya ya perusahaan-perusahaan tadi melakukan monopoli dan melakukan kelicikan-kelicikan dalam bisnis begitu. Tadi saya cerita bahwa contohnya tisu gitu ya, banyak sekali merek-merek tisu di Indonesia, tapi sebetulnya kunci atasnya itu kalau untuk full paper itu ada dua, yang satu Sinarmas, yang kedua April kalau teman-teman tahu. Nah, itu Sinarmas dan April itu di Indonesia kertas tisu membawahi banyak sekali perusahaan-perusahaan. Jadi mereka sebetulnya yang bersaing secara besar itu hanya Sinarmas dan April, tapi kemudian
mereka membuat koloni-koloni perusahaan-perusahaan kecil untuk pabrik-pabrik tisu, sehingga ya teman-teman bisa lihat kalau terjadi misalnya kelangkaan tisu dan kemudian tisu tersebut menjadi mahal, atau seperti minyak goreng kasusnya begitu ya, itu pasti karena ulah permainan dari perusahaan-perusahaan tadi yang juga luput dari aturan pemerintah, sehingga nanti di kasus gitu ya teman-teman akan melihat bahwa pemerintah akhirnya melakukan sanksi dan denda kepada perusahaan yang melakukan kenaikan harga atau melakukan peningkatan harga tanpa berdiskusi dengan pemerintah, karena itu kan merugikan masyarakat kecil begitu ya. Seperti ini teman-teman, kalau kita lihat di gambar ini adalah HET minyak goreng yang waktu itu disampaikan oleh pemerintah kita demi melindungi masyarakat, karena banyak sekali pedagang, banyak sekali rakyat kecil yang butuh minyak goreng tapi akhirnya tidak bisa mendapatkan minyak goreng karena minyak goreng yang ada di pasaran itu luar biasa mahal. 1 liter sampai tembus di atas 20.000 waktu itu, saya masih ingat, sehingga banyak orang yang mengurangi menggoreng begitu ya. Nah, tapi kemudian pemerintah meluncurkan kegiatan ini atau program ini, meminimalkan atau meng-HET-kan minyak goreng sebanyak 14.000 per liter. Hal tersebut digunakan untuk membuat masyarakat yang tidak mampu tadi menjadi bisa membeli minyak goreng tadi begitu ya. Kartel yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, pembagian wilayah, persenggokolan tender, dan pembagian konsumen. Karena mau tidak mau kita punya data, kita harus bisa melihat terigu itu lakunya di mana, minyak goreng itu lakunya di mana, bagaimana pola berkehidupan masyarakat Indonesia gitu ya. Sehingga kalau teman-teman tahu hari ini banyak sekali perusahaan Singapura dan Jepang yang melakukan bisnis gitu ya, jual beli makanan dan minuman itu di Indonesia. Karena apa? Indonesia menjadi pangsa pasar paling empuk. Nah, kalau pemerintah tidak masuk ke dalam situ, tidak melakukan kebijakan, tidak melakukan regulasi, tidak melakukan pembatasan terhadap kuota, itu akan menjadi hal yang luar biasa, menakutkan untuk masyarakat kecil. Karena again, itu akan berdampak untuk masyarakat kecil. Kalau masyarakatnya menengah ke atas begitu ya, di level atas tentu tidak akan terdampak karena uang mereka kan banyak begitu ya. Tapi untuk masyarakat kecil ini luar biasa, hal yang harus sangat kita lindungi teman-teman begitu. Nah, terus kemudian ini kartel juga berbahaya dan dapat berperilaku seperti monopolis yang dapat menentukan tingkat harga yang sangat tinggi atau jumlah produksi, sehingga akan menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Seperti tadi tisu yang saya contohkan, akhirnya yang menguasai tisu ya satu perusahaan itu, akhirnya yang menguasai minyak goreng ya satu perusahaan itu, sehingga ya ketika terjadi monopoli teman-teman dalam hukum ekonomi kan dia akan bisa gampang itu untuk menentukan harga dan ya udah kan kalian yang butuh begitu ya. Jadi akan mudah sekali bagi perusahaan untuk memetakan kira-kira mereka akan atau ingin mendapatkan untung berapa persen untuk tahun ini gitu. Itu yang banyak dilakukan di internal perusahaan untuk bisa menaikkan keuntungan yang mereka ambil begitu, yang mereka inginkan. Nah, sementara kalau kita lihat pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. Itu nggak boleh sebetulnya ya. Tapi again, business is business. Nah, makanya pemerintah harus masuk ke dalam situ. Kenapa saya bilang business is business ya? Pemerintah harus memonitoring karena banyak juga pelaku usaha yang nakal gitu ya, hanya memikirkan untung semata. Tapi balik lagi dalam pasar begitu ya, semua berhak dan bebas untuk menentukan apapun kan gitu ya. Tapi di sini di Indonesia karena kita bukan penganut sistem pasar bebas begitu ya, kita masih menganut Pancasila dan juga pemerintah masih sangat berhak untuk ikut campur ke dalam regulasi pasar di Indonesia begitu ya, sehingga perusahaan diharapkan tidak melakukan kegiatan monopoli atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini selanjutnya teman-teman silahkan nanti teman-teman bisa diskusi antar mahasiswa gitu ya terkait studi kasus ini, penetapan kenaikan harga minyak sawit yang disebabkan oleh penetapan HET dan melonjaknya harga minyak mentah sawit di dunia. Yang ini kemudian membuat banyak masyarakat kita yang kekurangan
untuk bisa membeli minyak goreng di harga yang normal gitu ya, karena persekongkolan antara perusahaan-perusahaan tadi. Nah, silahkan teman-teman diskusikan bersama teman-temannya gitu ya dalam kelompok. Setelah itu nanti kita berdiskusi secara kelompok dengan studi kasus ini. Oke, baik. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oke. Silahkan, Irul. Oke, sebelumnya saya Khairul dengan LP akhir 048. Sebelumnya izin bertanya. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan terkait dengan fenomena kelangkaan minyak goreng, di mana minyak goreng ini menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat seperti itu. Misal ibu-ibu itu untuk memasak dan juga untuk bikin masakan yang lain seperti itu. Nah, sehingga kelangkaan ini menjadi suatu problem di mana saat itu juga pemerintah juga menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah dari penerapan dan pengimplementasian kebijakan HET sendiri itu, apakah ini merupakan suatu solusi yang solutif, efektif, dan representatif dan dapat mengharmonisasikan antara peredaran harga minyak goreng di pasar, atau justru ini akan menjadi salah satu bumerang ya Bu untuk kelangkaan yang berikutnya sendiri? Mungkin itu saja pertanyaan dari Oke, baik Pak. Bagus sekali ya teman-teman pertanyaan dari teman kita Saudara Khairul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah itu bisa menjadi solusi solutif atau menjadi bumerang? Dalam kasus penetapan HET minyak goreng ketika kemarin terjadi begitu ya, pemerintah melakukan penetapan HET 14.000 di minyak goreng, yang terjadi apa? Minyak gorengnya malah semakin langka. Apa? Karena perusahaan merasa pemerintah tidak sepatutnya ikut campur dalam penentuan harga. Karena apa? Karena pemerintah tidak mengetahui harga bahan baku yang terjadi sebetulnya berapa sampai ke packaging, produksi, dan sampai itu dijual. Sehingga ketika dilakukan HET 14.000, si perusahaan merasa dia akan rugi. Sementara pemerintah tidak bisa menanggulangi kerugian itu. Siapa yang mau menggantikan kerugian uang yang diderita oleh perusahaan? Kan bukan pemerintah gitu ya. Sehingga dalam membuat kebijakan saya kira harus lebih berhati-hati kalau mau kebijakan yang win-win solution begitu ya, yang perusahaan bisa enak, lalu kemudian masyarakat bisa enak, dan pemerintah berada di tengah di antara itu begitu. Itu kemudian yang menurut saya mendorong akhirnya membuat banyak perusahaan yang justru malah semakin menarik. Kalau saya tidak salah ada 9 perusahaan di minyak goreng yang menjadi pemain begitu ya. Mereka malah semakin menarik peredaran minyak goreng dari gudang-gudang produksi mereka. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan sekarang harganya sedang jatuh gitu ya. Sekali lagi itu menjadi bumerang sendiri bagi masyarakat gitu ya, bagi pemerintah yang telah melakukan kegiatan HET minyak goreng. Sebetulnya di posisi ini pemerintah seperti ada di posisi yang maju kena mundur kena begitu ya. Akan tetapi saya kira ketika menentukan HET itu harusnya yang harus dikaji begitu ya, bagaimana HET itu ditetapkan tapi juga tidak merugikan perusahaan, sehingga perusahaan tidak merasa kalau saya jual hari ini barangnya akan murah, akan rugi. Kalau murah rugi kan mereka tidak bisa produksi lagi ya, yang dirugikan adalah mereka. Jadi HET-nya kalau bisa dibuat yang sesuai dengan kira-kira perusahaan masih punya untung walaupun tipis begitu ya, tapi pemerintah juga bisa melindungi masyarakat begitu. Karena kalau HET kita terus tekan bawah sementara rugi, ya bisa apa? Contoh lain lagi, pesawat. Saya masih ingat ketika Irul Lebaran di 2023 kalau saya tidak salah, waktu itu Presiden Prabowo menetapkan penurunan Jokowi ya. Ya udah lanjut ya. Contoh lain lagi seperti pada 2003 kalau saya tidak salah, 2023 ketika Presiden Jokowi meminta untuk menurunkan harga tiket pesawat di Lebaran 2023. Nah, yang terjadi apa? Banyak sekali pemain yang ikut menaikkan harga begitu ya. Tapi pemerintah meminta penurunan harga 50%. Waktu itu di bawah komandonya Pak Presiden gitu ya, dari kenaikan harganya begitu. Sehingga ya itu tadi banyak perusahaan yang akhirnya
meng-close penjualan sehingga banyak orang yang akhirnya tidak bisa mudik karena ya harga harus ditekan semurah mungkin. Dan yang terjadi apa? Ketika ada proses harga diskon itu tadi, sementara si BUMN apa namanya kalau di bandara itu pesawat, ya Garuda dan teman-temannya begitu ya, dituntut untung. Sementara di sisi lain pemerintah Indonesia menetapkan HET tertinggi untuk eceran pesawat. Jadi yang terjadi apa? Perusahaan ini ya tidak bisa untung karena HET-nya dipaksa untuk turun di bawah. Sementara dia tahu bahwa dengan HET di bawah itu tidak mungkin dia bisa punya untung ya. Akhirnya ya tidak beroperasi dan lebih baik mereka mengandangkan kapal-kapal udaranya daripada mengoperasikan kapal. Yang terjadi apa? Kan kelangkaan tiket akhirnya. Bilangnya sold, penuh begitu ya. Padahal yang terjadi banyak pesawat udara yang tidak dibiarkan untuk beroperasi. Karena tadi harganya sedang murah. Itu saya kira jadi hukum alam ya dalam dunia bisnis ketika kita dipaksa untuk membuat harga semurah mungkin tapi biaya produksi tidak sampai segitu, akhirnya yang terjadi ya lebih baik tidak menjual toh daripada kita harus rugi kan gitu ya. Itu jadi saya kira pemerintah juga perlu belajar dari kasus minyak goreng dan kasus tiket pesawat di bulan Lebaran gitu ya beberapa tahun ke belakang begitu. Gitu Irul? Ya. Ada feedback? Dari saya sudah cukup menjawab. Cukup, oke baik. Silakan ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya Bu. Oke boleh. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ibu setuju apakah sebaiknya negara itu berbisnis pada rakyatnya atau tidak? Contoh berbisnis pada rakyat itu misalnya seperti apa? Di Indonesia kan kebanyakan di Indonesia negara berbisnis melalui BUMN seperti itu. Nah dengan kejadian tiket pesawat tadi, apakah hal itu relevan Bu? Relevan untuk berbisnis kepada masyarakat. Oke. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya dari teman kita Rifki. NLP berapa Rifki? Lupa tadi saya. 028. Oh iya, 028. Oke. Apakah masyarakat atau pemerintah bisa berbisnis dengan rakyatnya dan itu relevan atau tidak? Nah, balik lagi kalau menurut pendapat saya tergantung bisnis seperti apa. Apakah itu bisa meningkatkan daya beli dan meningkatkan efek domino? Itu kan juga jadi hal yang lain lagi yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya misal tadi ketika pejabat negara, orang pemerintahan wajib menggunakan barang-barang lokal, wajib tinggal di hotel-hotel lokal di Indonesia. Itu kan Perjadin akhirnya memutarkan ekonomi yang ada di wilayah itu gitu ya, ada di tempat itu, kan itu sama saja dengan berbisnis dengan masyarakat. Nah, ketika ada efek domino yang lebih luas, jadi banyak orang bekerja di bidang industri perhotelan dan lain-lain, itu saya kira jadi positif gitu ya. Tapi seperti tadi misalnya contohnya tiket pesawat, kan sama aja tuh BUMN membisniskan masyarakat begitu ya, menjual tiket pesawat dengan harga yang luar biasa tinggi misalnya begitu. Apakah itu boleh? Nah, sepanjang kita bisa melihat kemampuan daya beli dan daya ini masyarakat, penghasilan masyarakat sekiranya masih mampu, saya kira ya boleh begitu ya, tapi disesuaikan dengan daya beli. Tapi ketika daya beli dan inflasi tidak sesuai, ya akhirnya yang terjadi apa? Masyarakat jadi kehilangan kemampuan untuk membeli tiket tadi. Kalau misalnya gini, balik lagi Rifki, tergantung kasusnya. Apakah diperkenankan untuk pemerintah menjual atau berbisnis dengan masyarakat? Pada hari ini pun pasal 33 Undang-Undang Dasar bumi kekayaan alam diakui oleh negara. Ketika pun rumahmu ada minyak, kamu lapor di rumah saya ada minyak, negara bisa dengan paksa untuk membuatmu kehilangan kampung halamanmu dan kemudian menggarap wilayah itu menjadi sumur minyak baru, dan itu diperbolehkan. Kan itu bisnis yang jauh lebih deep lagi gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah itu relevan, menurut saya tergantung proporsionalitas. Jadi selama bisnis itu masih proporsional dan masyarakat masih sesuai dengan daya beli dan inflasi yang ada di Indonesia, cukup relevan gitu. Cukup. Ada tanggapan? Menurut saya cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Rifki dan Khairul atas pertanyaannya, dan juga terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak kuliah pada siang hari ini. Akhir kata saya tutup kuliah hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sip. Demikian perkuliahan mengenai mata kuliah ekonomi politik pada bagian kartel. Besar harapan saya melalui pembelajaran pada hari ini mahasiswa dapat menjadi insan yang kritis, reflektif, dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap keadaan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya juga menyampaikan terima kasih yang banyak kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga tim sertifikasi dosen atas kesempatan dan dukungan dalam proses peningkatan mutu pendidik ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.